Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurfauziah. Di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai elektrolisis CuSO4. Nah, judul pada praktikum kali ini yaitu elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektrode karbon. Nomor absen saya 11, kelas 12 A4, dan praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024. Praktikum mata pelajaran kimia elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektrode karbon. Yang pertama itu tujuan praktikum, bagaimana perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Yang kedua yaitu dasar teori. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana terjadi bentuk perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel ini, pada saat arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi pemisahan ion-ion dalam larutan, di mana ion-ion positif, yaitu kation, akan mendekati elektrode negatif, yaitu katoda, dan ion-ion negatif, anion, akan mendekati elektrode positif, anoda. Pada katode akan terjadi reaksi reduksi ion atau air, dan pada anode akan terjadi oksidasi anion atau air. Atau logam elektroda bergantung pada jenis elektrolit serta anoda yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada alat dan bahan. Pertama-tama dimulai dari alat terlebih dahulu. Ada gelas pipa, yang kedua pipet, yang ketiga pipa U, yang keempat kabel elektrolisis, yang kelima statif, yang keenam corong, yang ketujuh amplas, yang kedelapan batang karbon, dan yang terakhir yaitu power supply. Ada juga bahannya terdiri dari yang pertama yaitu ada larutan CuSO4 1 molar, yang kedua yaitu ada indikator PP. Selanjutnya cara kerja. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menjepit baterai positif dengan kabel elektrolisis berwarna merah. Yang ketiga, menjepit baterai negatif dengan kabel elektrolisis berwarna hitam. Dan yang keempat, masukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U. Kelima, masukkan grafit ke dalam pipa U. Keenam, mengamati perubahan yang terjadi. Ketujuh, menghubungkan kedua elektroda dengan sumber arus listrik searah menggunakan power supply 9V. Dan yang ke-8, mengamati perubahan reaksi yang terjadi dan mencatat hasil perubahan pada masing-masing pipa U. Yang ke-9 yaitu masukkan data yang diperoleh dalam tabel pengamatan. Nah, kita bisa amati di sini ada bagian-bagian seperti elektroda karbon, kanoda, anoda. Nah, kanoda ini kutub negatif, terjadi reaksi reduksi dari karbon, dan anoda sendiri kutub positif, terjadi reaksi oksidasi dari anion. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, pengamatan pertama yaitu warna larutan CuSO4 bening kebiruan. Hasil pengamatan pada batang karbon di katode terjadi perubahan warna dari hitam berubah menjadi merah muda atau pink. Pada batang di anode terjadi adanya gelembung gas O2 atau oksigen. Nah, bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa anode itu terlihat banyaknya gelembung-gelembung, dibuktikan itu adanya O2 atau oksigen, dan yang sebelah kanan itu terdapat warna di bawahnya, itu merupakan katode, perubahan warna menjadi warna pink. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda CuSO4 karbon. Pertama-tama kita harus menentukan CuSO4 akan terionisasi menjadi apa. CuSO4 menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Ini adalah hasil ion-ion yang dihasilkan dari ion-ion yang dihasilkan CuSO4, di mana Cu2 plus muatannya positif merupakan kation dan SO4 2- merupakan anion. Nah, kation dan anion inilah yang akan menentukan reaksi yang akan terjadi pada katode dan anode. Katode jadi reaksinya Cu2 plus Aq ditambah 2 elektron menjadi Cu.
Anodanya yang teroksidasi air. Jadi kita tulis aja 2H 2O liquid menghasilkan 4H elektron dalam bentuk aqueous. Dilihat di sini katode ini mengalami reaksi reduksi dan anode mengalami oksidasi. Pada katode tidak terdapat gelembung gas karena sesuai dengan reaksi tidak menghasilkan gas tetapi menghasilkan Cu, sehingga elektroda dilapisi Cu yang tampak berwarna kemerahan atau pink. Pada anoda terdapat gelembung gas karena dalam reaksi menghasilkan gas oksigen. Yang ketujuh, ada kesimpulan. Dari percobaan yang sudah kami lakukan atau saya lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, larutan CuSO4 adalah larutan elektrolit. Yang kedua, larutan CuSO4 yang dielektrolisis dengan elektroda karbon akan menghasilkan Cu di katoda dan gas oksigen di anoda. Dan yang ketiga yaitu dapat dibuktikan dengan larutan indikator universal setelah dihubungkan dengan elektroda bahwa larutan di sekitar katoda akan berwarna merah atau pink dan pada larutan di sekitar anoda munculnya gelembung. Nah, kami juga melakukan pembuktian apakah larutan bersifat asam karena menghasilkan H+ atau tidak melalui indikator pH lakmus biru. Setelah itu dilihat dari percobaan, lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini membuktikan bahwa larutan bersifat asam menghasilkan H+ akan tetapi di sini tidak sempat mendokumentasikannya. Jadi seperti itu. Nah, sekian presentasi mengenai praktikum elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektrode karbon. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.